Tidak ada yang pernah mendengar langkah kakinya, tapi setiap kali lonceng itu berbunyi di tengah malam, bulu kuduk warga kampung langsung berdiri. Bunyi ting, ting, pelan, serak, seolah datang dari lorong gelap yang tak terlihat. Kampung itu berada di pinggiran kota, jalan sempit, rumah tua berjajar rapat, dan lampu jalan sering mati setelah pukul 11 malam. Warga sudah terbiasa dengan suara aneh. Kucing berkelahi, angin menyapu daun pisang, atau motor lewat terlalu cepat. Tapi suara lonceng penjual keliling itu berbeda. Datangnya selalu lewat tengah malam. Dan anehnya, tak pernah ada yang benar-benar melihat wajahnya dengan jelas. Awalnya, orang mengira itu penjual biasa. Ada yang bilang, ia menjual jajanan tradisional. Ada pula yang mendengar ia menawarkan barang titipan. Namun setiap kali pintu dibuka, lorong sudah kosong. Yang tersisa hanya udara dingin dan bau tanah basah. Pak Wiryo, penjaga ronda, adalah orang pertama yang berani menunggu. Malam itu, ia duduk di pos ronda dengan senter dan kopi pahit. Tepat pukul 12 lewat sedikit, lonceng itu terdengar lagi. Pelan, semakin dekat. Dari ujung gang, muncul siluet seorang pria mendorong gerobak kecil. Rodanya tak berbunyi sama sekali. "Mas, jual apa?" tanya Pak Wiryo. Suaranya sedikit bergetar. Sosok itu berhenti, kepalanya menunduk, topi lusuh menutupi wajahnya. Dengan suara serak yang seperti berbisik, ia menjawab, "Menjual yang sering dicari, tapi jarang diingat." Pak Wiryo merinding. Ia merasa kotak-kotak itu seperti ditujukan langsung ke dadanya. Saat senter diarahkan ke wajah penjual itu, cahaya seperti menembus kosong. Wajahnya pucat, terlalu pucat, dan matanya seperti menatap, tapi tidak benar-benar melihat. Keesokan harinya, Pak Wiryo jatuh sakit. Ia hanya mengulang satu kalimat yang sama, "Jangan buka pintu kalau dengar loncengnya." Sejak itu, suara lonceng makin sering terdengar. Selalu berhenti tepat di depan rumah orang-orang yang dulu pernah kehilangan sesuatu. Anak yang merantau, tak pernah pulang. Istri yang pergi tanpa kabar. Atau saudara yang namanya tak pernah lagi disebut. Anehnya, setelah malam lonceng itu berhenti di depan rumah mereka, penghuni rumah akan terdiam berhari-hari, seperti tenggelam dalam ingatan lama. Suatu malam, seorang pemuda bernama Raka nekat membuka pintu. Ia baru pindah ke kampung itu dan mengira semua cerita hanyalah bualan warga. Di depannya berdiri penjual keliling itu, lebih dekat dari yang ia bayangkan. "Apa yang kamu jual?" tanya Raka, berusaha terdengar santai. Penjual itu tersenyum tipis, senyum yang tidak hangat. "Aku hanya mengantar. Apa yang pernah kamu tinggalkan?" Raka ingin tertawa, tapi dadanya terasa sesak. Di gerobak itu tidak ada barang dagangan, hanya sebuah cermin kecil yang kusam. Saat Raka melihat ke dalamnya, bayangan yang muncul bukan dirinya sekarang, melainkan dirinya di masa lalu, saat ia meninggalkan kampung halaman tanpa berpamitan pada ibunya.